Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rikarianti NIM 1913039. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pembuatan rodentisida nabati, yakni untuk menekan populasi hama tikus. Langkah pertama yaitu persiapan alat dan bahan, diantaranya yaitu umbi gadung, katar, nampang, tikus, dedak, udang kering, kelapa, blender, dan timbangan. Adapun langkah selanjutnya yaitu kita mengupas kulit umbi gadung, menghaluskan dengan menggunakan blender. Kemudian kita menimbang umbi gadung tersebut dengan timbangan sesuai dengan perlakuan. Lalu mencampurkan semua bahan, masing-masing semua bahan sesuai dengan takaran dan sesuai dengan perlakuannya, yakni P1, P2, dan P3, serta ada juga pre-control. Setelah itu bahan yang telah dicampur dibentuk menjadi blok dengan takaran setiap bloknya 5 gram dan ukurannya yaitu dengan lebar 2 cm dan panjang 2 cm dengan tinggi 1 cm. Setelah bloknya selesai, blok tersebut diletakkan di nampang dan dijemur di bawah terik sinar matahari. Jika matahari sangat terik, blok ini dapat kering dalam jangka 1-2 hari. Jika matahari kurang terik, bisa sampai 4 hari penjemuran. Setelah itu, setelah blok-bloknya kering, kita letakkan dalam wadah yang terpisah sesuai dengan perlakuan masing-masing. Langkah selanjutnya yakni pembuatan kandang untuk tikus sesuai dengan perlakuan, dan kita membuat kandang sebanyak 20 kandang. Setiap perlakuannya diulang sebanyak 5 kali. Dan selanjutnya itu penimbangan tikus. Tikus tersebut ditimbang sebelum diletakkan di masing-masing kandang sesuai dengan perlakuannya. Setelah selesai, yaitu selanjutnya yaitu pemberian umpan dan makanan pada tikus sesuai dengan perlakuan, yakni pre-control dengan memberikan makanan atau umpan yang tidak mengandung umbi gadung. Kemudian P2, P1, P2, P3. Setelah pengamatan dilakukan ini hingga tikus tersebut mati. Setelah mati, kita membelah tikus dan melihat membandingkan antara organ tikus yang diberikan umpang dengan yang tidak diberikan umpang atau kontrolnya. Tikus merupakan hewan mamalia yang hidup hampir di semua tempat atau di semua area, baik itu di sawah, di kebun, maupun di rumah. Tikus merupakan hama yang menyerang mulai dari fase awal atau tanam hingga panen, bahkan sampai suatu produk pertanian ada di gudang. Tikus akan menyerang terus-menerus. Umbi gadung dengan nama latin Dioskorea hispidadenus. Umbi gadung merupakan tanaman yang batangnya memanjat. Bentuk batang tanaman ini berbentuk bulat berduri. Umbi muncul dekat permukaan tanah. Umbi tersebut dikelilingi oleh serabut akar yang kaku. Kulit umbi berwarna coklat muda dengan daging berwarna putih kekuning-kuningan. Umbi gadung merupakan tanaman yang mengandung gizi yang tinggi dan zat yang beracun. Oleh karenanya tanaman ini dapat digunakan untuk mengendalikan populasi hama. Umbi gadung ini memanjat dengan sistem akar berserat. Komposisi umbi
per umbinya yaitu 100 gram umbi gadung adalah air 78 gram, protein 1,81 gram, lemak 1,6 gram, karbohidrat 18 gram, serat 0,9 gram, dan abu 0,7 gram. Umbi gadung ini memiliki atau mengandung 0,2 sampai 0,7% diosgenin dan 0,044% dioscorin. Racun ini dapat menyebabkan kelumpuhan pada sistem saraf. Ini adalah gambaran tikus yang sering menyerang areal pesawahan. Adapun keunggulan umbi gadung yaitu penggunaan rodentisida botanis selain dapat mengurangi pencemaran lingkungan, harga relatif lebih mudah dibandingkan dengan rodentisida sintetik. Rodentisida botanis ini dapat dibuat secara sederhana berupa larutan hasil perasan, rendaman, ekstrak, dan rebusan bagian tumbuhan. Senyawa racun berbahaya dapat digunakan sebagai alternatif pengendalian hama karena mengandung metabolit sekunder. Kemudian keunggulan rodentisida botanis yaitu murah dan mudah dalam proses pembuatan, aman terhadap lingkungan, serta sulit menimbulkan resistensi pada tikus. Setiap produk pasti memiliki keunggulan dan kelemahan. Adapun kelemahan dari umbi gadung yaitu daya kerja relatif lambat, yakni setelah pemberian umpan biasanya waktu yang dibutuhkan yaitu sangat lama, membutuhkan waktu 3-4 hari. Adapun kelemahan yang selanjutnya itu kurang praktis, karena jika kita ingin menggunakan rodentisida nabati terlebih dahulu kita harus membuat atau memproduksi sendiri, serta yang terakhir yaitu tidak tahan disimpan atau ini tidak bisa disimpan dalam jangka yang lama. Umpan ini tidak mengandung pengawet sehingga tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, serta jika umpan ini tidak memiliki kekeringan yang atau masih mengandung kadar air, maka ini cepat menjamur. Karenanya umpan ini tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Mungkin itulah presentasi dari kelompok kami. Itu hasil dari praktikum kelompok kami, kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.